Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua? Puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi Tuhan berikan kesempatan buat kita semua untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Dan kita juga bersyukur kalau siang hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tema firman Tuhan dalam minggu ini melayani dengan hati. Melayani dengan hati, melayani atau sekedar bekerja. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-3 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Kemudian juga dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur ya untuk segala kebaikan Tuhan kalau kita hari ini sudah berada di pertengahan bulan Maret. Bapak Ibu, hari Senin kemarin anak saya yang pertama ulang tahun. Jadi ini saya cerita ini bukan minta kue ulang tahun ya, ini sudah lewat Bapak Ibu. Ya, jadi begini, anak saya ini adalah anak mukjizat, penuh dengan mukjizat Bapak kasih Tuhan. Sejak dalam kandungan ada hal-hal yang luar biasa yang kami alami. Ketika kami tahu bahwa istri sudah mengandung, kemudian kita periksa. Dan dokter kandungan katakan, wah ini harus diambil darahnya, dibawa ke lab, ini dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah hasil keluar ternyata ada virus tukso yang nilainya sangat banyak gitu ya. Ya semula sih saya nggak ada rasa takut dan lain sebagainya karena nggak ngerti virus tukso itu apa. Kemudian kita cari-cari ternyata bahaya juga ya. Ketika kita konsultasi bla bla dan lain sebagainya, pertama dokter katakan bahwa ya ini kalau bayi dalam kandungan ini enggak berkembang gara-gara virus ini, ya berarti harus dikuret gitu ya, harus dikeluarkan gitu. Bapak Ibu, saat itu kan saya ingat pelajaran etika Kristen mengatakan bahwa dalam salah satu pembahasan di situ bahwa sejak pertama kali sperma ketemu dengan sel telur bahwa di situ sudah ada nyawa gitu ya. Jadi kalau harus digugurkan berarti pembunuhan. Nah firman Tuhan kan ngomong bahwa kita enggak boleh membunuh. Satu dilema besar. Sedangkan di sisi lain secara medis katakan bahwa ini nanti bisa berpengaruh pada perkembangannya, itu mungkin nanti bisa ada cacat fisik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, karena mendengar itu akhirnya yang bisa kami lakukan cuma berdoa. Kita berdoa dan berdoa. Dalam pembacaan firman Tuhan, akhirnya ketika kita mulai lagi di kitab Kejadian kita menemukanlah satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kami dan saya sharingkan di mana-mana. Dikatakan di situ bahwa segala sesuatu ciptaan Tuhan itu sempurna.
Saya membacanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau nggak percaya silakan dicek di Alkitab, di kitab Kejadian Bapak Ibu. Silakan sambil dicek-cek, dicari di Google. Bahwa segala sesuatu ciptaan Tuhan itu adalah sempurna. Dan berkali-kali saya baca tetap bahwa ciptaan Tuhan itu sempurna. Sampai saya khotbah beberapa kali kesaksian masih sama. Begitu khotbah yang keberapa, saya cari lagi. Loh, kok nggak ada ya? Bahwa segala ciptaan Tuhan itu sempurna. Saya bingung Bapak Ibu. Di situ saya baru mengerti ternyata Tuhan mau berbicara secara pribadi buat kami. Bahwa kami punya iman percaya bahwa anak kami ciptaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Nah Bapak Ibu, itu mukjizat Tuhan gak berhenti sampai di situ saja. Bahkan ketika anak kami mau lahir, kita sudah tahu bahwa dia itu kelilit tali pusar. Bapak Ibu, akhirnya ketika sudah masuk di rumah sakit, setelah kita ya tanya-tanya lah dengan dokter ini prakteknya di rumah sakit mana-mana gitu, ada 3 rumah sakit, kita telepon dapatlah harganya, wih kok mahal-mahal ya, ketemulah rumah sakit yang itu ya, sudah itu saja gitu ya. Waktu itu ketika telepon katanya, oh untuk dokter ini Pak itu sekitar ya kurang lebih 7.500.000 gitu ya, memang berat juga gitu ya. Akhirnya karena kami tahu itu kami sediakanlah uangnya 10 juta supaya apa ketika ada lebih-lebih nanti bisa masih ada uang. Nah singkat cerita Bapak Ibu, karena kelilit tali pusar sudah mau melahirkan, dari hasil ceknya itu ternyata saya kan nggak ngerti gitu ya. Dan detak jantungnya begitu kan biasanya begini. Lah itu datar gitu loh. Jadi kami nggak takut, biasa saja. Kami nggak ada rasa takut, ternyata baru ngerti nek datar itu nggak berdetak ya jantungnya ya. Kami nggak ada rasa takut, kami cuma percaya bahwa anak kami pasti lahir gitu ya dengan sempurna. Nah Bapak Ibu, iseng-iseng sambil menunggu dokternya datang, karena sudah harus operasi gitu ya. Saya tanya ke admin rumah sakit, Mbak ini kalau operasi berapa ya kira-kira? Dengan dokter siapa ya? Saya sebutkan nama dokternya. Oh kalau dokter ini 20 sampai 25 juta. Langsung kan, 20 sampai 25 juta. Waduh, duitnya sopo gitu ya. Sedia cuma 10 juta. Bapak Ibu, ketika saya berpikir seperti itu, kemudian saya ingat, wah pinjem kantor nanti bisa diganti dan lain sebagainya. Terus saya ingat lagi, nek saya pinjem kantor nggak jadi berkat. Kenapa? Nggak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, dalam pergumulan itu saya ingat, wah ini di Malang tempat kelahiran saya dan juga di Jombang tempat kelahiran istri saya, di sana ada kebun cengkeh yang luas. Tapi pas tak pikir-pikir, mau dijual kebun cengkeh sopo ya nggak ikut punya, itu punyanya orang. Bapak Ibu, karena keadaan itu kami memutuskan cuman percaya saja sama Tuhan Yesus. Gak mungkin jual kebun cengkeh, gak mungkin jual sawah yang bukan punya kita. Yang ada cuman mengandalkan Tuhan, percaya sajalah sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita sepakat berdoa. Kita berdoa pas dokternya datang itu semuanya sudah siap operasi semuanya bla 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 dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Perawatnya kok ngomongnya, dok gak dicoba normal dulu dah. Dokternya gak jawab karena memang hasilnya sudah itu. Tapi Bapak Ibu karena kami percaya, akhirnya kami berdoa saja, Tuhan dalam nama Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kan saya juga gak tahu tanda-tanda kontraksi seperti apa. Pokoknya saya percaya saja. Dalam nama Tuhan Yesus, dokternya juga bilang dalam nama Yesus. Akhirnya lahirlah anak kami. Dan puji Tuhan pas saya cek satu persatu, anakku lengkap gak ada cacat celahnya. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian karena saking antusiasnya saya ngomong sama dokter, wah puji Tuhan dok akhirnya bisa lahir dengan normal. Bapak Ibu saya bukan dipuji tapi justru dimarahi. Kamu ini sudah dibilang harus operasi, anakmu ini sudah kecekik, sudah gak ada nafasnya. Baru di situ saya sadar, oh iya ya, pantesan kok anak kami warnanya biru kayak avatar gitu ya, begitu lahir. Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Dan luar biasanya itu enggak cuma sampai di situ, mujizat-mujizat Tuhan yang kami alami. Bapak kasih Tuhan, uang yang kami sediakan, yang
10 juta tadi itu ternyata masih ada kembaliannya. Kembali seperti sedia kala. Kembali masih 2.500.000. Katanya orang kalau punya anak kecil, kita itu akan melean, kita itu akan bergadang dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kami bisa tidur nyenyak. Kami bangga, wah jare sopo, duwe anak iki susah, capek dan lain sebagainya. Ternyata enggak kok, anak kami enggak rewel, kami bisa tidur nyenyak. Kami tidur nyenyak, anak kami enggak rewel, minta susu, enggak nangis dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini buat kami adalah sesuatu hal luar biasa. Tapi secara medis ternyata salah. Gara-gara enggak bangun minta susu, anakku demam Bapak Ibu. Demam tinggi dan kuning. Masuklah ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit 3 hari. Akhirnya sing susu 2,5 juta habis juga gitu ya. Tadi tetap keluarkan 10 juta. Bapak Ibu, gini, ketika sakit itu Bapak Ibu, ketika sakit disitulah kami mulai melean. Malam kami enggak tidur, harus selalu siap supaya wah ini bagaimana ya supaya anak kami ini cepat pulih, enggak demam lagi, enggak kuning lagi, susu harus bisa masuk. Jadi kita berkadang kita enggak tidur, siang malam enggak tidur. Tapi anehnya begini Bapak Ibu, sekalipun kami enggak tidur, kok enggak ada rasa capek ya? Sekalipun enggak tidur enggak ada rasa capek. Wah enggak ada rasa ngantuk yang membuat kita sedih dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Sekalipun kita enggak tidur, kita enggak capek. Mungkin ibu-ibu yang punya anak, kenapa? Sekalipun kita melean nih, malam-malam melean enggak tidur. Bapak-bapak yang mendampingi juga gitu. Sekalipun enggak tidur, kok enggak ada rasa capek? Kenapa? Kenapa kita melakukan pekerjaan itu? Ngomong anak kita enggak ada capek. Nah, Bapak Ibu, sekalipun saya enggak dengar suaranya, tapi saya lihat komat-kamitnya, kan ada kasih gitu ya. Karena ada kasih, jadi kita melakukan sesuatu itu kita enggak capek, ada kasih di sana. Sebaliknya gini, bayangkan jika seseorang melakukan pekerjaan yang hebat, tapi wajahnya, aduh kayak itu loh apa, pepaya yang sudah 5 hari enggak dimakan-makan, ngelempet kabeh gitu ya. Mukanya muka muram, muka kusut, kucel dan lain sebagainya. Nah, kalau orang melakukan pekerjaan hebat tapi wajahnya masam dan hatinya menggerutu, Bapak kasih Tuhan, pekerjaannya selesai tapi tidak ada hidup di dalamnya, berarti dia melakukan pekerjaan itu tanpa kasih. Dalam pelayanan juga seperti itu. Tuhan tidak sedang mencari karyawan yang hebat. Tuhan tidak sedang mencari seorang pemimpin yang hebat, tidak. Tapi dia sedang mencari seorang pelayan yang punya hati. Rasul Paulus dan Petrus mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati bukan soal panggung atau pujian, melainkan soal syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak kasih Tuhan, setelah kita memahami bahwa Tuhan mencari hati bukan sekedar keahlian, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap hati yang benar itu? Bapak Ibu, sikap hati yang pertama dimulai dengan sebuah pengakuan, yaitu kita harus jujur menyadari bahwa kita hanyalah kuas di tangan sang pelukis. Kita hanyalah kuas di tangan sang pelukis. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang kelima tadi, bagian yang terakhir kita melihat bahwa kesanggupan kita ini adalah pekerjaan Allah. Jadi kesanggupan kita ini Bapak kasih Tuhan adalah pekerjaan Allah. Seringkali saat pelayanan kita sukses, kita merasa bahwa ini karena kepintaran kita, ini karena keahlian kita, atau modal yang kita punya. Kita mulai menghitung jasa dan membandingkan diri.
Bapak Ibu, jika hal ini terjadi dengan kita, maka kita sudah jatuh yang namanya dengan kesombongan rohani. Namun Bapak Ibu, Paulus menegaskan bahwa kita sendiri sebenarnya tidak sanggup. Segala kemampuan kita itu adalah pemberiannya. Segala kemampuan kita itu adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Bayangkan bahwa kasih Tuhan, jika sebuah kuas itu tidak bisa membanggakan lukisan yang indah. Kuas tidak bisa ngomong bahwa lukisan yang indah ini semua karena aku, karena kehebatanku, karena aku adalah kuas yang terbaik. Tidak, Bapak kasih Tuhan. Karena apa? Kuas tidak punya visi. Karena yang punya visi dan yang menggerakkan itu hanyalah tangan sang pelukis. Kita itu ibaratnya itu hanyalah kuas itu dan Tuhanlah pelukisnya. Tanpa tangan Tuhan, kita hanyalah benda mati yang tidak bisa menghasilkan karya kekal. Bapak Ibu, coba perhatikan di sekitar Bapak Ibu, bukan di sini ya, bukan di gereja ini ya. Mungkin ada di lingkungan atau mungkin Bapak Ibu melihat di sosial media dan lain sebagainya. Orang-orang yang hebat dalam pelayanannya, yang merasa hebat, yang merasa bahwa orang lain gak ada apa-apanya, bahwa adanya dia yang punya skill begitu luar biasa, punya kemampuan yang begitu luar biasa, dia hebat. Bapak kasih Tuhan, ketika mereka mulai mengatakan bahwa dirinya yang paling hebat, gak ada satupun dari antara mereka yang gak ditegur oleh Tuhan. Cuman kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang mereka tuh gak sadar ketika ditegur oleh Tuhan. Teguran Tuhan banyak. Macamnya, banyak modelnya. Kadang-kadang kita enggak menyadari ketika kita jatuh di dalam kesombongan rohani. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita menjadi jemaatnya GSJA. Khususnya GSJA Ebenezer. Kenapa? Ingat core value-nya GSJA. Core value-nya GSJA Indonesia yang dipakai Bapak Ibu itu asalnya dari tempat ini. Saya pun tahunya dari Pak Gembala. Ingat core value kita, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Gak ono di situ katakan cinta Tuhan, sombong, ya gak ada. Tapi cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Jadi Bapak kasih Tuhan, mari kita mengubah cara pandang kita. Pelayanan bukan tempat untuk membuktikan kehebatan diri, tapi kesempatan untuk dipakai Tuhan. Jika ada yang memuji, kembalikan pujian itu kepadanya, kepada Tuhan. Ingat, bukan saya, tapi Tuhan dalam pelayanan saya. Bapak Ibu, saya pernah dipanggil secara khusus oleh almarhum Bapak Rum Kenny. Saat belajar malam saya dipanggil, saya kaget. Saya pikir saya ada masalah apa saat belajar malam saya dipanggil. Dipanggil secara khusus. Saya datang ke beliau di rumahnya, ada di teras rumah. Sambil memberikan sebuah buku, beliau berpesan, Agus, tetap rendah hati. Pakai karunia Tuhan yang ada di dalam hidupmu untuk melayani. Tetap rendah hati. Jika mendapat pujian, kembalikan itu kepada Tuhan. Karena jika engkau menerimanya sekarang, maka upahmu sudah kamu terima ketika di dunia ini. Jadi singkat cerita, kalau saya singkat pesan-pesannya dari beliau Bapak Ibu, supaya tetap rendah hati. Saya sadar bahwa sebagai manusia kesombongan itu ada, tetapi ketika saya merenung mulai kesombongan itu muncul, saya ingat pesan dari beliau. Kemudian ketika saya ingat, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya tahu bahwa semua itu hanya karena Tuhan, bukan karena saya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Pelayanan yang benar dimulai dengan berlutut, menyadari bahwa tanpa Tuhan tangan kita ini kosong dan kata kita hanyalah bunyi yang nyaring. Mungkin kalau saya pakai bahasa Surabaya, kata-kata kita itu hanya seperti omplong ketika dilempar ke batu-batu. Bunyinya nyaring, gelodang-gelodang, gak ada apa-apanya jika tanpa Tuhan. Bapak Ibu, jika kita sudah sadar bahwa segala kesanggupan kita ini berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri, maka pelayanan kita tidak akan lagi dipenuhi oleh kesombongan. Namun rendah hati saja tidak cukup. Pelayanan yang murni juga butuh bahan bakar agar tidak kering. Itulah sebabnya Bapak kasih Tuhan, poin yang kedua ini harus kita miliki. Yang harus kita miliki adalah memberikan kasih yang menghidupkan, bukan sekedar melakukan aturan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6 katakan bahwa hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu, pelayanan yang hanya berdasarkan daftar tugas atau rutinitas itu akan terasa kering. Pernah enggak ketika kita ibadah rasanya itu capek banget. Ketika kita ibadah rasanya males mau ngapa-ngapain. Bahkan ketika mau nyanyi pun kita sudah mulai ogah-ogahan males gitu ya. Mungkin WL sudah mengatakan, Bapak Ibu mari kita puji Tuhan sama-sama, amin gitu ya. WL yang udah teriak amin, singernya amin, kita amin. Kadang-kadang juga ada Bapak Ibu ya, yang di depan sudah begitu semangatnya, Bapak Ibu kita akan sama-sama menaikkan pujian, gandol Gusti. Yang di depan sudah gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yang belakang gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Lemes. Gak ada semangatnya. Atau mungkin yang melayani, yang pelayanan kita ketika kita melayani, kita merasa waduh capek, lelah, stres. Waduh melayani di GSJ ini kok dieksploitasi ya oleh gereja. Gak dikai apa-apa, dikon melayani terus. Bapak Ibu, jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang melayani karena sudah dijadwal. Kita beribadah karena kita takut dosa. Melayani hanya karena kewajiban. Sehingga yang kita dapatkan hanya rasa lelah, letih, lesu, lunglai. Atau apalagi gitu ya yang kurang gitu ya. Bapak Ibu, beribadah pun ketika kita merasa ini adalah sebuah kewajiban. Hari Minggu wajib orang Kristen apa? Nang gereja. Nek gak nang gereja, wah kok dosa, wedi dosa. Capek Bapak Ibu, lelah, ngantuk. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, kita akan menciptakan nada-nada indah di tempat duduk kita. Yang lama-lama, aduh di rumah panas, di gereja aja. Ini bukan sedang menikmati hadirat Tuhan, bukan sedang berbahasa roh ya. Bukan Roh Kudus yang hadir. Roh kuda gitu ya. Lamber gitu ya. Kalau kita datang ke gerejanya karena itu. Bapak Ibu, pelayanan ataupun ibadah yang sejati ketika digerakkan oleh Roh Kudus melalui kasih, dan kasih inilah yang akan memberikan energi kepada kita, tidak pernah habis-habisnya. Pelayanan sedino ping telu, ping papat, ping limo, tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Ibadah 3-4 kali tetap menyala-nyala gitu. Ojo tetap tidur. Bapak Ibu, saya kalau ibadah di desa itu seneng gitu.
Apalagi kalau sudah ada lagunya dangdut itu tadi. Ditambah lagi dengan lagu berbahasa Inggris ya. Bukan saya ingin meleset-melesetkan lagu. Tapi coba dengarkan baik-baik kalau lagi ibadah di desa. Wah ini semangat nyanyi nih. Tapi begitu penyembahan kita kadang-kadang kaget loh. Kenapa? Wah lagunya berbahasa Inggris ini. Kita akan dengar roti isi lem, roti isi lem. Itu mbah-mbah itu ada yang seperti itu. Nah gak percaya, coba ayo pelayanan nambah aku nang deso-deso. Pas lagunya berbahasa Inggris. Mbah lagunya mang embo, lah iku sing mimpin pujian udarane roti isi lem aku ya melok-melok tok ae Mas. Maca ra ketok gitu. Dan ternyata pengalaman seperti itu enggak cuma saya temui, ada teman saya juga dulu pernah mendengar gitu. Jadi tertawa saja mereka. Bukan ingin menertawakan mereka, tapi gimana ya kita dengar gitu. Kok roti isi lem, apa ya enak dipangan gitu ya. Ya roti isi keju enak gitu ya. Bapak Ibu, tapi itulah semangatnya ketika kita melayani di desa. Nah pernah enggak Bapak Ibu gini. Menolong seseorang, menolong orang lain. Kita ini sudah menolong orang ini sudah berulang kali kita tolong. Kita menolong, mungkin ketika beras habis, kita tolong orang tersebut. Gak lama kemudian ngomong, susu habis, kita tolong. Kita tetap menolong. Masih dalam bulan yang sama, ngomong lagi, gak iso bayar sekolah, kita juga menolong. Tapi Bapak Ibu, saat kita menolong, berulang-ulang kita tolong orang yang sama, kita menolong orang yang sama, dan kita tahu ternyata motivasinya salah. Tapi anehnya, herannya, di dalam hati kita ini ada sukacita. Di dalam hati kita nggak pernah mengeluh. Kita tetap sukacita merasa menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Tapi untuk saat ini memang saya yang paling kaya sih di sini gitu ya. Agus Sugiarto kan. Yang lain nggak ada pakai nama itu. Soal saldo di rekening jangan ditanya. Gitu ya. Orang penipu aja nggak bisa ngambil uang saya di rekening. Kau no isine. Habis kena penipuan beberapa waktu yang lalu. Kapok mungkapan, menipu tertipu sendiri, gak ada isinya. Nah Bapak Ibu ketika kita menolong seseorang, kita sudah menolong berulang kali, kita tolong diulang lagi, kita tolong diulang lagi. Kita gak ada rasa mangkel, kita gak ada rasa waduh wong iki mbuwencekno wong iki nganyelno ati. Tapi kita merasa ada sukacita di dalam hati kita. Bapak kasih Tuhan. Itulah yang namanya pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Berarti memang kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Pelayanan kita berarti nggak salah. Kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kita nggak pernah menyesal sekalipun dimanfaatkan orang. Dan Bapak kasih Tuhan, mungkin saya akan sampaikan di tempat ini, biarlah bensin itu terus ada dalam diri kita sehingga kita tetap semangat. Yang akan memompa kita bensin itu adalah Roh Kudus itu yang membuat kita terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kami mau belajar di dalam setiap apapun yang kami alami dalam pelayanan kami. Kami menyadari bahwa kami masih manusia biasa, ada begitu banyak kekurangan. Tapi kami mau belajar. Ketika kami mendapatkan berkat lebih dari Tuhan, kami selalu berdoa dan tanya sama Tuhan. Sebenarnya saya belajar dari istri saya. Kami selalu tanya, Tuhan, untuk siapa berkat ini? Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya memberkati saya jangan tersinggung ya kalau saya tanya, Pak, Bu, untuk siapa berkat ini? Kalau Bapak Ibu sampaikan, oh untuk pelayanan, kami akan alokasikan untuk pelayanan. Kalau Bapak Ibu sampaikan, oh ini untuk Pak Agus dan sekeluarga, itu pun kami sudah bawa, kami tetap bawa dalam doa. Untuk siapa ini Tuhan? Bapak Ibu, saya mau
melakukan pengakuan di tempat ini. Beberapa hari yang lalu saya ditegur istri saya karena sebuah pelayanan. Jadi kami punya tetangga yang memang selama ini menjadi ladang pelayanan kami. Saat itu istri ngomong, "Pak, sambangono ibu itu, sakno kondisinya seperti ini. Doakan." Bapak Ibu, saat itu saya enggak berangkat. Karena apa? Saya merasa lelah, capek. Karena ada pelayanan untuk jemaat-jemaat saja belum saya layani semua. Tapi istri saya ingatkan lagi, sambangono, saya enggak lakukan. Sampai satu malam istri saya pulang bawa 2 kantong bakso gitu ya. Dia ngomong, "Kamu sudah makan belum?" Saya bilang, "Sudah." "Kalau gitu ini bakso mau tak kasih orang sebelah itu." "Bakso apa?" "Bakso di depan kantor." "Oh, bakwan itu ya?" "Nah, kalau bakwan aku mau biar tak makan 1. Tapi istri saya ngomong, "Di sana 2 orang, masa kita cuma kasih 1?" Akhirnya, "Oh iya, enggak apa-apa, kasih saja." Bapak Ibu, setelah pulang dari tempat orang tersebut, istri saya marah, tegur saya dan keluar air mata. Saya mendengar itu, saya menyesal, saya salah gitu ya. Ternyata seorang ibu yang sakit itu tanpa kami tahu, beliau sudah dipanggil Tuhan. Dan dimakamkan di kampung halamannya. Jadi kami enggak tahu, karena terjadi juga di hari Minggu, kami juga enggak mendengar berita apapun. Kami baru tahu ketika malam itu istri saya datang. Ini buat saya adalah teguran keras dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kalau dalam pelayanan di rumah, ketika Tuhan sudah ingatkan, ayo, ketika Roh Kudus sudah tegur kita, ayo segera lakukan, jangan tunda-tunda, jangan sampai terjadi penyesalan. Bapak kasih Tuhan, kasih yang kita terima dari Tuhan itu seharusnya tidak berhenti dalam diri kita saja. Kasih itu harus terus mengalir melalui tindakan nyata. Dan Tuhan membekali setiap kita dengan alat yang berbeda-beda untuk menyalurkan kasih tersebut. Jadi gunakan karunia kita masing-masing untuk menjadi berkat bagi sesama. Gunakan karunia kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena Tuhan juga tidak menciptakan kita untuk melakukan semua sendirian. Dia memberikan warna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ayo, apapun karunia itu kita pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu yang jago masak, karunia itu bisa Bapak Ibu pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin bisa memberikan takjil gratis buat tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat buat orang lain, melayani orang lain. Apapun karunia itu. Apapun Bapak Ibu bisa kita pakai. Tuhan tidak memberi kita karunia untuk disimpan sebagai koleksi, melainkan untuk dibagikan sebagai berkat. Kita adalah saluran, bukan wadah penampung. Kita ini hanya keran, saluran, bukan wadah penampung. Jadi salurkan itu Bapak kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Dia memberikan kita kasih sebagai motor penggerak. Dan dia memberikan karunia sebagai alatnya. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin tetap menjadi karyawan yang sekedar menggugurkan kewajiban atau menjadi pelayan yang melayani dengan hati. Sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita renungkan kembali. Melayani dengan hati berarti berhenti mencari tepuk tangan manusia.
Agar kita bisa mendengarkan bisikan lembut Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Ingatlah bahwa semua berasal dari Tuhan. Jangan pernah sombong, rendah hati. Lakukan segala sesuatu dengan kasih yang menghidupkan, kasih yang tulus. Dan pakailah karunia itu untuk memberkati sesama kita. Bapak Ibu, jangan biarkan pelayanan kita menjadi kering dan hanya sekedar rutinitas agama. Mari kita melayani sampai dunia melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari ketulusan hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.